Jangan pernah percaya omongan orang tua untuk yang satu ini. Simak videonya sampai akhir. Oke guys, aku kali ini mau cerita ya tentang obrolan wali murid di sekolahnya Kanai. Jadi di sekolahnya Kanai itu banyak yang didampingi oleh kedua orang tuanya. Maksudnya salah satu orang tuanya gitu ya. Kebanyakan ibu-ibunya. Tapi ada beberapa yang ditunggui oleh mbahnya atau neneknya atau eyangnya gitu ya. Dan dari mbah-mbah ini ternyata mereka itu ada lumayan banyak ya, dan mereka ini beberapa hari yang lalu pernah melakukan perbincangan cerita gitu ya, berbagi rasa gitu. Dan karena aku di sebelahnya, jadi aku dengar meskipun padahal aku pakai headset ya. Jadi aku itu tipe orang yang sangat multitasking meskipun aku pakai headset, meskipun aku itu lagi dengerin, lagi ngedit video gitu ya. Yang satu emang nggak aku kasih ya, nggak aku kasih headset biar bisa denger sekitar gitu ya, atau karena yang manggil aku denger gitu. Aku tuh dengar percakapan mereka karena mereka memang ngobrolnya dekat sama aku. Oke. Langsung aja. Jadi ceritanya gini guys. Jadi perkumpulan nenek-nenek ini, mbak-mbak ini itu dititipin anaknya atau cucunya gitu ya, dititipin cucunya untuk menunggui cucunya sekolah gitu ya guys. Dengan background yang berbeda-beda. Ada yang memang ibunya nggak ada, bukan karena meninggal gitu ya, karena memang orang tuanya cerai, broken home gitu. Ada yang memang ibunya sama bapaknya bekerja. Ada yang memang anak yatim, jadi cuma ibunya bekerja, mbahnya yang suruh nungguin cucunya gitu ya. Dari percakapan mereka intinya kayak gini guys, bahwa seringnya ya kita itu dengar bahwa nenek-nenek, mbah-mbah, kakek-kakek gitu ya ngomong kalau sini cucunya sama aku aja gitu ya, nanti aku rawat gitu. Padahal ternyata enggak guys, aslinya tuh enggak. Di sana mereka itu mengeluarkan statement yang sama yang membuat aku terkaget-kaget. Apa itu? Nih ya, jadi mereka itu ngomong kayak gini. Cucuku, ini sebenarnya mereka ngomong pakai bahasa Jawa ya, ini aku bahasa Indonesia kayak, cucuku kalau sama aku harus wajib anteng dan senang, nggak boleh nangis kalau ikut aku. Kalau misalkan nangis sama orang tuanya, mau guling-guling ya, mau ngerengek-rengek, mau nangis kencang apapun terserah kalau sama orang tuanya. Pokoknya kalau sama aku, sama neneknya itu harus seneng, harus ketawa. Meskipun anak itu tuh minta makanan atau jajan yang di luar batas, dalam arti misal dikasih uang sama orang tuanya 10.000 ya, uang sakunya, terus sama neneknya atau mbahnya ini dikasih tambahan gitu ya, biar jajannya lebih banyak. Atau mungkin yang biasanya nggak boleh makan es, makan permen, sama neneknya ini diperbolehkan untuk makan es atau permen. Jadi mereka itu yang penting adalah si cucunya itu senang, bahagia, nggak nangis kalau jalan sama neneknya. Tapi kalau sama orang tuanya terserah, mau guling-guling kayak nangis kayak itu dan sebagainya ya. Itu kata mereka. Dan kata mereka juga, mereka itu yang penting anaknya diem. Oke? Karena mereka itu ya cuma duduk, mungkin cuma duduk, nggak mau yang menjagain yang ekstra gitu loh. Karena memang ya tenaga ya, yang namanya umur kan tenaganya kan mulai berkurang gitu ya. Kita aja ya, aku aja yang masih muda ngerawat 2 anak aja luar biasa, apalagi yang udah sepuh, yang umurnya udah begitu ya, harus ekstra jagain, kayaknya mereka nggak bisa. Jadi mereka itu lebih baik seneng duduk, diem aja, ngasih cucunya uang banyak, jajan terserah, mau jajan itu sehat kayak nggak sehat, kayak mau batuk, kayak mau makanan yang dilarang sama orang tuanya, yang penting beli, nggak nangis itu. Jadi kalian jangan pernah percaya sama omongan orang tua yang satu itu ya, sini anaknya sama aku aja, ikut sama aku aja, nanti aku urusin, nanti aku besarin, dan bla bla bla. Nggak mungkin, nonsen ya. Karena dari percakapan itu aku sudah menyimpulkan bahwa yang namanya nenek-nenek, mbah-mbah, eyang-eyang itu hanya ingin melihat cucunya aja. Oke, hanya ingin melihat cucunya bertumbuh dengan kembang dengan baik dan senangnya aja. Ya, biasanya kalau cucunya sakit yang disalahin orang tuanya. Padahal biasanya ini kebanyakannya yang pernah aku alami di sekitar itu karena memang kelakuan si nenek, mbah dan eyangnya. Ya, karena itu tadi jajan apa aja dibolehin ya, makanan yang banyak sakarin atau apalah itu dimakan sama anaknya di rumah sakit ngedrop, yang disalahin orang tuanya. Padahal yang ngajarin neneknya. Ya enggak, kamu gitu juga enggak. Nah, ini semoga menjadi pelajaran untuk kita ya, sebagai orang tua yang
melek akan wawasan, melek akan ilmu pengetahuan ya. Jadi jangan pernah percaya sama omongan orang tua yang satu itu tadi. Oke, kalau kamu sekarang berada di posisi yang bisa melakukan single parenting atau parenting cuma dari kamu sama suami kamu, alhamdulillah. Tapi buat kamu yang memang benar-benar single parent, nggak punya pegangan gitu ya, dalam arti kamu tinggal sama orang tua, mungkin suami kamu nggak ada, sudah meninggal atau sudah bercerai misalkan, jadi kamu sama orang tua kamu tinggal. Jadi pastikan kamu benar-benar menghandle parenting anak kamu ya. Takutnya nanti kalau di luar sana kegagalan parenting kamu karena orang tua kamu sendiri. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga cerita ini memberi sedikit pelajaran untuk kita semua, karena jujur banget ya, ini sangat bermanfaat sama aku. Ternyata itu tidak semua omongan orang tua itu bisa kita ambil mentah-mentah dan bener-bener ya, tapi nyatanya mereka itu hanya ya gitulah, dari ambil aja manfaatnya, hikmahnya dari cerita ini ya. Semoga video ini bermanfaat, menginspirasi teman-teman, biar kita sebagai orang tua menjadi lebih aware ya. Jangan percaya sama orang lain sekalipun itu ya keluarga kita sendiri ya, karena anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, sebagai ibunya dan sebagai bapaknya ya. Jadi tanggung jawab sepenuhnya seorang anak itu hanya berada di bapaknya dan ibunya, nggak sama yang lain, oke? Nggak neneknya, nggak kakeknya, nggak siapapun. Oke? Jangan lupa kalau video ini lewat beranda kalian, follow akun aku dan tonton terus video-video aku yang lainnya.